Bapak Ibu, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, bangkit berdiri untuk memuji, menyembah Tuhan. Amin, Yesus.
menyenangkanmu. Hanya itu kerinduan. Mari jemaat dengan hati kita katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Dengan kerinduan katakan menyenangkanmu. Senangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, kanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Sekali lagi dari hati kita yang terdalam sama-sama nyatakan menyenangkanmu. Kanmu, senangkanmu. Oh, hanya itu. Yes, ini kerinduan kami Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Kerinduanku, oh, hanya itu kerinduanku. Beri kemuliaan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Bukan karena kami butuh Engkau ketika kami dalam pergumulan Tuhan. Tapi kami rindu menyenangkan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Nggak peduli apapun kondisinya Tuhan. Karena kami tahu kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. That's why kami hadir. That's why kami ibadah. That's why kami berdiri. Bukan karena kami mampu. Bukan karena kami hebat. Tapi kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang dahsyat. Yang tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. So Bapa, biarlah setiap pujian yang kami naikkan bukan sekedar lip service Tuhan. Tapi ini kerinduan kami. Karena kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami butuh Engkau. Kami perlu kasih-Mu setiap hari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah beberapa waktu ke depan kami akan menikmati firman-Mu. Kami menikmati perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami tahu Bapa, di hari-hari ini kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh suara-Mu. Kami butuh hikmat-Mu untuk terus mendampingi kehidupan kami. Sehingga kami berjalan bukan dengan pengalaman kami, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan bersama Allah kami yang besar. So thank you God. Terima kasih buat kehadiran-Mu, lawatan-Mu di tengah-tengah ibadah kami siang hari ini. Kami percaya ketika kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, maka janji-Mu, Engkau memuaskan kami, Engkau menguatkan kami. Bahkan ketika kami keluar, kami lebih dari pemenang. Kami gak kalah dengan dunia ini, tapi kami taklukkan dunia ini karena kami punya Allah yang besar. So terima kasih Bapa, siang hari ini kami siap menikmati lawatan-Mu. Pribadi lepas pribadi hamba mau berdoa di tempat ini. Gak ada yang fokus kepada hal yang lain selain Engkau. Tetapi biarlah Bapak ketika firman Tuhan disampaikan, kami percaya itulah suara-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat K2 yang siap mendengarkan firman Tuhan dengan excited sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Saudara, silakan kembali duduk. K2 luar biasa ya, ibadah satu tadi dahsyat, siang hari ini lebih dahsyat lagi, amin. Bukan karena apa-apa, tapi karena satu hal Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Hari ke-8 Bapak Ibu ya, di tahun baru ini 2023, tentunya tidak terlambat saya ucapkan kembali selamat tahun baru bagi kita semua. Harapannya Bapak Ibu semangat gak cuma di tanggal 1 doang ya. Gak hanya di minggu pertama aja. Gak hanya di bulan Januari aja, tapi di hari-hari ke depan kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita, amin.
Sekalipun mungkin Bapak Gembala minggu lalu sampaikan 2023 nggak ada seorang pun yang tahu akan seperti apa, betul? Sekalipun narasi terus disampaikan bahwa 2023 gelap, 2023 resesi, tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar, amin. Sudah banyak Bapak Ibu yang akhir tahun kemarin udah dapat ayat emas dari gereja, boleh angkat tangan? Wow, kayaknya udah semua ya. Oke, mungkin yang belum nanti pulangnya Bapak Ibu bisa ambil ya. Masih ada juga ayat-ayatnya supaya ini boleh menjadi pegangan kita. Nah, langsung saja Bapak Ibu ya, di akhir tahun kemarin saya dapat satu ayat Bapak Ibu ya. Saya rindu bagikan ini supaya ini boleh menjadi kekuatan kita. Secara personal ini menjadi rema buat saya dan kemudian menjadi bekal buat saya. Ketika saya pun ketakutan menghadapi hari ini, nggak pasti betul ya. Nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kemudian Tuhan bicara dengan satu ayat ini. Di dalam Yosua 4 ayat 23, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata demikian, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang. Seperti telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan adalah kekuatan setiap kita, amin. Dan saya dapat ayat ini ketika saya baca 1 bulan Desember itu saya baca kitab Yosua. Bapak Ibu kalau nikmatin kitab Yosua tuh keren banget. Ternyata di situ pahlawannya bukan Yosua tapi Tuhan Allah Israel, amin. Kita bisa melihat bagaimana sekalipun Yosua dipakai Tuhan untuk kemudian melanjutkan perjalanan daripada Musa pemimpinnya. Tapi di situ pahlawan yang utama dalam kitab Yosua adalah Allah Israel. Dan di pasal yang keempat saya baca ini Bapak Ibu ketika saya dalam kegalauan gitu ya. Tanggal 30 kan biasanya akhir tahun Bapak Ibu evaluasi betul ya secara personal ya. Evaluasi mungkin refleksi atau mungkin prepare untuk tahun ini akan seperti apa. Membuat resolusi-resolusi dan lain sebagainya. Nah di tanggal 30 saya dapat ayat ini Bapak Ibu. Kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya apa sih? Ayat ini gitu, ini kan udah mungkin disampaikan kepada Yosua, tapi kemudian di situ Tuhan berbicara jelas Bapak Ibu. Bahwa menghadapi tahun ini, apapun ketakutan kita, percayalah satu kata yang penting adalah 2023 Tuhan telah mengeringkan jalan-jalan yang ada di depan sana, amin. Itu maksudnya apa Bapak Ibu? Mari melangkah di tahun ini, sekalipun ada takut khawatir, tapi percayalah firman Tuhan itu hidup, betul? Tuhan sampaikan kepada Yosua bahwa kamu akan melangkah, menyusuri tanah Kanaan dan Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Mari memulai di tahun yang baru, bulan yang pertama ini Bapak Ibu. Sekali lagi kita percaya kita punya Allah yang hebat, amin. Sebagaimana dikatakan kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Karena kita tahu pada waktu itu Tuhan pun berbuat hal yang dahsyat melalui bangsa Israel. Ketika dikejar tentara Mesir, Bapak Ibu bayangkan di depan gak ada jalan, di kiri gurun, di kanan gurun, di belakang apa? Tentara Mesir, di depan lautan. Mau jalan kemana? Belum ada pesawat terbang, taksi kapal juga belum ada gitu. Gak ada jalan Bapak Ibu. Tapi apa ya? Tuhan gak pernah tinggal diam, amin. Melalui Musa, mujizat Tuhan terjadi. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa berjalan di sana, melewati semuanya, amin. Alasannya apa? Alasannya satu aja di ayat 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan. Dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Satu alasan kenapa Yosua akhirnya berani melangkah. Karena dia percaya dia punya Allah yang kuat. Amin. That's why dia percaya membawa bangsa Israel. Sekalipun Yosua pada waktu masih muda. Yosua mungkin belum banyak pengalaman. Karena pemimpinnya Musa. Tapi karena firman Tuhan yang disampaikan, maka itu menjadi pegangan bagi Yosua. Tanah ini akan dikeringkan, Kanaan akan kami lewati. Dan itu yang terjadi. Haleluya. Amin. 2023, apapun yang terjadi. Mungkin kau takut dengan pekerjaanmu, keluarga, usaha dan lain sebagainya. Ingatlah, Tuhan sudah mengeringkan. Dan kita akan menyeberanginya. Sehingga Bapak Ibu mari kita sama-sama katakan, 2023 pasti dilewati bersama. Kurang kenceng nih jemaat kau dua. 1, 2, 3. 2023 pasti dilewati bersama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena satu hal aja, bukan karena pengalaman Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tangan Tuhan yang kuat yang akan membawa kita melewati semuanya.
Bayangkan, maksudnya gini Bapak Ibu, bayangkan kalau saya waktu itu nggak baca Alkitab di akhir tahun ya. Dalam kebingungan nggak baca Alkitab. Mungkin hari ini bingung juga, kumaha gitu ya gitu, segala macam. Tapi karena saya belajar untuk baca, meskipun satu ayat, tapi itu menjadi suara Tuhan, as personal. Buat saya percaya rindu, ini juga menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu, amin. Melangkah di tahun ini, bukan dengan kehebatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan, amin. Makanya that's why di tahun ini Bapak Gembala sampaikan minggu lalu bahwa tahun ini tahun perkenanan Tuhan. Indikasinya satu aja, yang penting ada yang namanya presence of God. Setuju, amin? Adanya kehadiran Tuhan. Mau resesi kek, mau cabai 200.000 sekilo kek, mau susah cari kerja kek, mau keluarga seperti apa. Yang penting ada Tuhan pasti aman, amin? Bilang kiri kanan, yang penting ada Tuhan pasti aman. Daud sampaikan kalau kita baca Mazmur 23, dalam lembah kekelaman Tuhan hadir. Amin. Apa lembah kekelaman kita hari ini? Ketakutan kita. Asal Tuhan hadir, semua pasti aman. Sekalipun hari ini kita menghadapi laut teberau di hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin Tuhan gak kasih kapal laut untuk kita seberangi. Tapi apapun caranya yang penting kita sampai di sana bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya rindu kita semua belajar Bapak Ibu. Satu topik, kalau Bapak Ibu senang dengan judul, saya kasih judul khotbah pagi hari ini, siang hari ini itu Love God, Love Word of God. Sama-sama bilang Love God, Love Word of God. Kalau kita menyatakan tadi dalam pujian kita cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Gak bisa dilepaskan, kita harus mencintai firman-Nya. Karena sekali lagi ini adalah pegangan kehidupan kita Bapak Ibu. Bahasa Jermannya tanpa firman hidup kita poek. Bilang kiri kanan poek. Gelap ya. Nggak ngerti. Tapi bersama dengan firman saya percaya. Apapun kegelapannya. Firman Tuhan akan menerangi kita. Dan hari ini kita belajar sama-sama rindu Bapak Ibu. Sebetulnya menggugah kembali. Kalau mungkin tahun lalu kita masih bolong-bolong baca firman. Tahun lalu mungkin kita berhenti dengan berbagai kondisi atau alasan. Tapi mari memulai tahun baru ini. Kita mulai kembali menikmati firman Tuhan. Amin. Karena sekali lagi kalau kita cinta Tuhan artinya kita cinta firman-Nya Bapak Ibu. Nah ada survei. Nah ini dulu ya. Di awal pengen menggugah Bapak Ibu ya. Ada survei, kenapa orang-orang tuh malas baca Alkitab, termasuk saya dan Bapak Ibu orang percaya ya. Ada beberapa banyak alasan, tapi saya rangkum. Yang pertama tuh nggak punya waktu, no having time. Karena kesibukan mungkin, karena pekerjaan, karena di luar kota, dan lain sebagainya. Ya Pak, gimana baca Alkitab Pak? Subuh-subuh udah bangun, nyiapin sarapan anak, suami, nganterin, dan lain sebagainya. So, aku nggak punya waktu. Ini kerjaan kalau nggak diambil, orderan ini nggak akan ada lagi kesempatan mungkin gitu ya. Kalau orang-orang yang kerja. Kita beralasan nggak punya waktu. Sangat klasik, saya pun mungkin ada juga di fase itu. Ada waktu-waktu capek ya, pelayanan apalagi kemarin Natal, sibuk gitu ya. Alasannya nggak bisa lah baca Alkitab. Mungkin seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, bingung mulainya dari mana. Alkitab ada dua, perjanjian lama, perjanjian baru. Apakah harus mulai dari awal, atau dari perjanjian baru, atau ayat yang saya suka aja gitu ya, ayat-ayat yang favorit, atau dari mana, kebingungan. Nah yang ketiga, kenapa orang gak baca Alkitab? Karena bikin ngantuk. Obat tidur paling mujarab adalah Alkitab. Ini alasannya ya, bikin ngantuk, bikin tidur. Padahal kemarin nonton Avatar 3 jam, manteng. Nah, ini yang ketawa udah nonton Avatar kayaknya. 3 jam bayangan di bioskop, siap-siap ya. Udah nyiapin popcorn, Coca-Cola dan lain sebagainya. Disiapkan. Tapi untuk baca Alkitab, ngantuk. And then, tidur lelap. Yang berikut Bapak Ibu, Alkitab itu membingungkan, confusing. Karena banyak topik yang membingungkan. Apalagi udah masuk bilangan. Mulai dari pasal pertama itu udah hitung-hitungan semua. Israel segini, pusing. Masuk imamat, nanti banyak persembahan-persembahan, pusing juga. Membingungkan Alkitab. Berikutnya Bapak Ibu, alasan berikutnya adalah get nothing. Saya nggak dapat apa-apa. Saya baca ini, tunduh nu aya, menang naon henteu lah istilah gitu ya. Ngantuk yang ada, membuat bosan. Mending keneh komik, baca koran, detik.com, apa semua segala macam. Dan yang berikutnya adalah banyak kontradiksi. Kenapa sih di PL Tuhan kok nyuruh bunuh?
bangsa ini perang segala macam. Nah ini kan menjadi sebuah kontradiksi buat kita. Sementara ajaran Kristen apa? Kasih. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mari ini bukan karena ya kontradiksi dan sebagainya. Memang Alkitab kan bukan ditulis yang bagus-bagus aja. Ini pure Bapak Ibu. Ditulis segala macam yang real dengan jujur. Tugas kita minta hikmat Tuhan untuk kita mengerti apa maksudnya. Nah Bapak Ibu sebelum kita masuk lebih dalam, nah ini juga sehingga dua rangkumannya begini Bapak Ibu. Yang pertama kita tuh kan pengen ya dengar suara Tuhan, betul ya? Setiap hari that's why kita berdoa, kita worship, kayak pengen dengar suara Tuhan. Tapi sayangnya sedikit banyak orang yang mau baca firman. Bukan berarti Tuhan gak bisa bicara langsung seperti Tuhan kepada Musa, betul ya? Berulang-ulang menyatakan dirinya kepada Abraham, kepada Nuh. Tuhan bisa menyatakan dirinya. Bahkan di hari ini pun saya hakul yakin percaya 1000% Tuhan bisa berbicara langsung. Tapi bukan berarti Alkitab, bukan berarti Tuhan gak bicara. Justru di Alkitab lah kita bisa pegang Alkitab, kita bisa lihat real langsung hari ini Bapak Ibu. Dan ini gak perlu sekolah Alkitab dulu untuk kita bisa baca Alkitab. Jadi ini, dan kemudian yang kedua ini yang paling miris sebetulnya Bapak Ibu. Di mana masih ada stigma orang-orang percaya menganggap tugas pendeta yang harus menggali firman. Yang harus menerjemahkan firman. Yang harus mempersiapkan firman. Dan kemudian tugas jemaat itu hanya menikmati. Gereja menjadi restoran rohani. Sementara kan pertanyaan saya begini, pulang dari tempat ini, oke kita dengar khotbah, dengar firman. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu. Yang berjumpa dengan masalah di luar sana siapa? Pendeta atau Bapak Ibu? Kita semua, betul ya? Kita berharap dapat firman dari pendeta, hamba Tuhan, siapapun. Tapi kan pulangnya yang hadapi masalah itu diri kita sendiri, betul? Termasuk saya. Sehingga hamba Tuhan pun pendeta tidak jaminan kalau hidupnya tidak hidup bergaul dengan firman. Dia akan kuat menghadapi kehidupan di luar sana. Sama aja, betul Bapak Ibu? Kita status kita sama, sekalipun saya mau bilang bahwa ada porsi di mana hamba Tuhan, pembicara, pendeta punya tugas menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi as personal kita sebagai umat-umat percaya, jangan sampai kita menganggap hanya tugas pendeta yang harus menggali firman. Tapi itu tugas kita semua. Bilang kiri kanan, tugas kita semua. Nah, kemudian Bapak Ibu begini. Kita datang ke gereja jangan sampai nggak ngerti tujuannya. Karena kalau itu terjadi, gereja akan membosankan. Dan kita akan istilahnya punya spirit, apalagi nih yang gereja bisa kasih buat kita. Kita harus ngerti Bapak Ibu, kita datang gereja untuk apa. Bukan sekedar KTP kita Kristen, bukan sekedar nggak enak sama Pak Gembala. Nanti dicariin divisitasi gitu ya. Seminggu diteror gitu ya. Dicariin ke rumah, dikejar gitu ya. Bukan sekedar itu Bapak Ibu, kita harus ngerti tujuan kita datang ke gereja, ibadah untuk apa. That's why hari ini banyak orang kelimpungan, kemudian gak mau lagi datang gereja, gak mau lagi datang ibadah. Alasannya apa? Pandemi, masih takut, padahal PPKM udah dicabut ya. Bapak Ibu mari, sama membaca Alkitab pun kita harus ngerti apa? Pentingnya, amin. Kita harus ngerti kenapa kita harus baca Alkitab. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu, saya survei di Instagram kemarin, ternyata Instagram efektif juga ya. Ada 30 responden bilang begini, yang pertama, dibilang bahwa penting baca Alkitab karena apa? Itu adalah salah satu sarana Tuhan berbicara kepada orang percaya. Sekali Bapak Ibu, bukan berarti Tuhan gak bisa langsung ya. Tapi hari ini kan kalau kita ingat coba flashback seminggu kemarin, kan audible enggak kayaknya Tuhan bicara tuh enggak ya. Sekalipun ya Tuhan bisa bicara langsung, bisa bicara dengan keadaan. Tapi sekali lagi firman Tuhan dicatat sekalipun oleh para penulis. Tapi ini adalah isi hatinya Tuhan. Amin. Lewat kita baca, disitulah Tuhan akan berbicara. That's why tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Berkat yang saya terima di akhir tahun. Saya dapat satu ayat Yosua 4:23. Dan itu menjadi pegangan secara pribadi Bapak Ibu untuk melangkah di tahun ini. Ada takut? Ada. Ragu? Ada. Tapi kan kita udah diteguhkan, betul ya? Udah dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga Alkitab adalah sumber atau sarana Tuhan berbicara kepada setiap kita orang percaya. Yang kedua, bahwa kenapa penting kita baca firman, yaitu tuntunan hidup orang percaya. Tadi dinyanyikan oleh Ibu Cing-Cing ya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Saudara baru pulang berlibur ya akhir tahun kemarin ya. Nah kalau saya ibaratkan firman Tuhan Alkitab adalah sebagai GPS-nya hidup kita. Setuju? Entah kita mungkin kemarin liburan sama keluarga ke Jogja, ke Banyuwangi, ke Bali Bapak Ibu. Pakai yang namanya apa? GPS. Agar kemudian kita tahu apa? Jarak tempuhnya berapa kilometer, betul? Ditempuh dalam waktu berapa lama. Ini ada persimpangan apa aja. Pom bensin di mana aja, semuanya jelas, betul lah. Nah itu Alkitab juga sama Bapak Ibu. Dia akan mengarahkan hidup kita. That's why dari tahun ke tahun banyak orang percaya di situ aja gitu ya. Nggak ngerti mau kemana, karena apa? Nggak ngerti, dia nggak buka GPS yang adalah Alkitab. Tapi saya percaya kalau kita buka, kita renungkan, baca Alkitab, di situ kita akan jelas, ngerti 2023 Tuhan mau apa dalam hidup saya. Amin. 2023 Tuhan mau apa bagi keluarga saya. 2023 kita akan ngerti, oh ini loh kenapa Tuhan kasih sakit penyakit dalam keluarga saya. Oh ini loh kenapa usaha saya mungkin macet. Oh ini loh kenapa orang-orang di sekitar saya mungkin mengkhianati, meninggalkan. Semuanya ada di Alkitab. Bapak Penatua Philip sampaikan di akhir tahun bahwa dialah Alfa dan Omega. Dari kekekalan sampai kekekalan. Itu artinya apa Bapak Ibu? Tuhan bukan hanya ada di masa lalu. Tapi Tuhan ada di masa lalu, di masa kini, bahkan di masa depan. Bukan akan ada di masa depan, tapi sudah ada di masa depan. That's why kalau kita nggak baca firman, kita nggak akan ngerti endingnya kehidupan kita seperti apa. Kita nggak akan ngerti janji-janji Tuhan seperti apa Bapak Ibu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan yang ada Alfa dan Omega, kita akan ngerti frame maksud Tuhan. Kita ada di tempat ini, kita hidup, kita dipanggil Tuhan menjadi orang-orang percaya. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kenapa kita penting baca firman? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Pada hakikatnya kalau kita bilang pengen jumpa sama Tuhan, pengen dekat sama Tuhan, pengen ketemu sama Tuhan. Simple Bapak Ibu. Baca firman. Amin. Kita punya WhatsApp semua Bapak Ibu ya. Pesan di WhatsApp mewakili pengirim. Setuju nggak? Kalau kita kirim pesan atau kita menerima pesan, pesan yang kita terima mewakili orang yang memberi pesan. Setuju? Saya misalnya Pak Yakub, saya dapat WA dari Pak Yakub. Bang Sam ini jadwal WL, singer gitu misalnya gitu ya. Berarti kan pesan itu mewakili pribadi betul? Mewakili Pak Yakub berkata begini, ini jadwal dan lain sebagainya. Nah sama, apa yang tercatat di Alkitab mewakili si pemberi firman yaitu Tuhan Allah sendiri. Amin. So sekali lagi Bapak Ibu, kita cinta Tuhan gak bisa terpisah dengan apa? Kita mencintai firman-Nya. Karena ada bahaya Bapak Ibu kalau kita gak baca firman. Yang pertama begini, rohani kita menjadi kering kerontang. Alias lapar rohani. Fisiknya datang gereja. Fisiknya melayani. Fisiknya ikut kepengurusan ini dan itu A sampai Z diikutin. Tapi selama gak baca firman, sorry to say, rohaninya kering. Sekalipun hamba Tuhan khotbah jadwalnya mungkin penuh gitu, sebulan full 4 kali gitu. Nge-WL apa semua segala macam tanpa baca firman. Rohaninya kering. Setuju Bapak Ibu? Jadi bahaya Bapak Ibu dan ini gak akan dirasa. Gak kerasa Bapak Ibu. Gak kerasa. Sekali lagi mungkin disclaimer ya tadi ya. Gak ada waktu lah, bosan lah, aduh gak ngerti lah. Makanya sebetulnya kita punya grup komsel itu kan tujuannya untuk saling ngebangun Bapak Ibu. Makanya ini efektif banget sebetulnya. Saya mendorong Bapak Ibu yang di komsel sama-sama giatin lagi. Ya Bapak Ibu udah dapat mungkin jadwal baca Alkitab bulan demi bulan. Mari manfaatkan di grup kecil supaya apa? Kadang-kadang mungkin sendiri ya kurang semangat lah mungkin anggap seperti itu. Di grup kan kita bisa saling ingetin Bapak Ibu. Tapi ini bahaya sekali kalau kita enggak baca Alkitab. Karena kemudian rohani kita menjadi kering kerontang. Tapi Matius 5 ayat 6 bilang apa? Bahagia mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Maka mereka akan dipuaskan. Seberapa banyak yang senang makan AIC ya, all you can eat?
Yang senang boleh angkat tangan. Oh malu-malu Ci Astrid. Kita mungkin pernah lah ya makan all you can eat ya. Kan semua dimakan ya, karena bebas gitu ya. Apalagi yang gak ada waktunya, sekarang biasanya 60 menit waktunya ya. Kan semua pengen dimakan betul ya. Mulai dari wagyu, mulai dari beef, mulai dari ada mungkin fettuccine lah, semua pengen dihajar. Es krim apa semua. Alhasil perut kita apa? Kenyang. Bahasa Jermannya kamerkaan. Ngerti ya bahasa kamerkaan ya. Itu kalau kita makan makanan jasmani, sekali kenyang berhenti. Saya pun badan seperti begini Bapak Ibu ada limitnya. Benar gak? Makan all you can eat gak bisa dihajar 3 jam. Dicek kolesterol bisa 300 besok. Tapi beda dengan makanan rohani Bapak Ibu. Semakin dikasih makan, semakin lapar. Wah ini bedanya dahsyat Bapak Ibu. Semakin kita menikmati firman, semakin lapar akan firman. Semakin kita haus akan firman, maka semakin dikenyangkan Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Tapi sebaliknya, boro-boro kita renungkan, lakukan firman, bagikan firman. Enggak baca firman. Siapapun Anda, maaf kata, rohani kita kering kerontang, termasuk saya. Wow. Gak main-main Bapak Ibu. Tapi mari dari wajah-wajahnya saya melihat Bapak Ibu rindu kembali untuk kembali baca firman. Amin. Kalau bilang sibuk Bapak Ibu sekarang gak perlu bawa gini kan ke kantor ya. Alkitab ada di mana? Di handphone sambil di toko nungguin konsumen baca. Betul ya? Sambil nyetir, mungkin jangan sambil nyetir ya bahaya. Kecuali ada Alkitab suara. Nah sekarang ada Alkitab suara ya, dengerin ada. Sekarang teknologi maju Bapak Ibu ya. Jadi no reason sebetulnya, gak ada alasan ya. Apapun kondisinya mari kita sempatkan karena ini makanan kita. Yang kedua bahayanya ini Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 14, kita sangat mudah diombang-ambingkan ajaran palsu dan sesat. Kenapa nggak ada ajaran palsu dan sesat? Oke, hari ini banyak yang relatif Bapak Ibu, betul ya? Banyak yang relatif, banyak pemikiran modern. Yang di situ kalau kita nggak ngerti firmannya, nggak ngerti rootnya, kita akan ke bawah Bapak Ibu. Mari kita buka Markus 17 gitu ya. Dibuka padahal gitu, nggak ada Markus 17. Kalau kita nggak ngerti bagaimana, kita buka Markus 17. Padahal di Alkitab nggak ada Markus 17 ya. Ini jokes saja Bapak Ibu. Ya, oke, tapi intinya Bapak Ibu kalau kita nggak hidup di dalam firman, kita akan sangat mudah diombang-ambingkan. Apalagi hari ini banyak renungan yang di forward di grup-grup ya Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak saring, kita langsung forward, kita langsung baca, bahkan kita bagikan. Kalau itu sesat, kita sedang menyesatkan yang lainnya Bapak Ibu. Tapi mari kita saring dengan firman Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu ini yang bahaya. Kalau kita nggak nikmati firman, kita nggak connect sama firman, maka kita nggak punya arah kehidupan. Kita tersesat, bahkan kita hidup dalam sebetulnya darkness atau kegelapan. Nggak punya terang, nggak punya arah, nggak ada kompas, nggak punya GPS Bapak Ibu. Nah oleh karena itu, kalau kita tadi udah ngerti Bapak Ibu, kenapa kita harus baca firman. Ini akibat kalau kita nggak baca firman dan kemudian berikutnya saya mau sharing ini. Sekarang how to start, bagaimana kita memulai. Saya sekali lagi bukan mendikte, Bapak Ibu tentunya sudah baca firman. Dari kecil kita baca firman, betul. Tapi ini sebagai reminder buat Bapak Ibu dan saya juga. Bagaimana kita bergairah kembali atau memulai kembali untuk kita membaca firman. Yang pertama begini Bapak Ibu. Mari kita mulai dengan yang namanya suka. Bilang sama-sama suka. Nah, ya, kita menyukai dulu firman. Karena Mazmur 1 ayat 1 bilang apa? Berbahagialah mereka, orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan cemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Berbicara suka Bapak Ibu dengan hobi ya. Saya nggak suka hobi mancing ya. Tapi kalau udah suka mancing Bapak Ibu, bisa mancing tuh semalam suntuk. Ini bukan doa semalam suntuk, tapi mancing semalam suntuk. Karena teman saya malam minggu, karena nggak kerja, mancing malam-malam. Karena apa? Suka. Kalau nggak suka, dipaksa gimana pun nggak akan lakukan. Mau malamnya hujan badai kayak mau apa, orang meresep mancing. Dia karena apa? Suka. Dalam makanan Bapak Ibu, seberapa banyak yang suka duren? Bapak Panjaitan ragu-ragu ya. Mau dipaksa gimana pun kalau orang nggak suka duren nggak akan makan, setuju?
Tapi kalau udah suka Bapak Ibu, mulai durian yang ceban, sampai cepeceng, sampai cetiau, diincer ya. Ibu-ibu ketawa kayaknya doyan durian. Karena apa? Alasannya satu, suka. Saya tuh jarang makan sayur Bapak, maksudnya minim lah makan sayur ya, pengakuan aja. Baru-baru kenal yang namanya terong Bapak Ibu. Waduh, karena kan gak suka gitu ya, boro-boro mau nikmati. Tapi ketika dicobain Bapak Ibu, terong tuh enak juga ya. Apalagi udah dimasak terong rawas ya, ada labelnya terong rawas ya. Enak Bapak Ibu ya. Kita tuh akan ngerti rasanya kalau udah coba, udah nikmatin. Tapi dimulai dengan yang namanya suka. That's why di sini dikatakan pemazmur sampaikan bahwa barang siapa yang menyukai firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang pertama mulai suka. Sangat mudah menikmati yang kita suka, namun bukan berarti tidak bisa menikmati yang tidak kita suka. Mulai lagi, baca lagi Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang penting, menyadari bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani bagi orang percaya. No Bible, no life Bapak Ibu. Sekali lagi, sebagaimana tubuh jasmani butuh makanan setiap hari, demikian juga tubuh rohani. Ada yang pernah komplain tiap hari kenapa saya makan nasi terus? Sepanjang saya 35 tahun Bapak Ibu, belum pernah saya komplain. Kita makan nasi setiap hari gak komplain ya, betul ya? Tapi itu yang membuat apa? Tubuh kita besar, kuat, sehat. Setuju? Sama, Alkitab firman adalah makanan rohani orang percaya. Mungkin tidak seketika kita baca firman tiba-tiba langsung kayak Dragon Ball gitu ya, kuat gitu. Tapi itulah makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Mungkin gak enak, mungkin gak kayak, kalau makanan gak kayak McD, gak kayak junk food gitu ya. Makanan olahan lain sebagainya. Tapi adalah sebuah kebutuhan. Dan itu saya percaya kita bisa kuat sampai dengan hari ini. Karena kita sudah menikmati makanan rohani dari hari ke hari. Amin. Kita bisa injak hari ini, kita bisa dengan kuat melangkah di hari ini. Ada firman yang itu terus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jadi mari kita sadar bahwa firman itu adalah makanan rohani kita. Yang ketiga, nah tadi kan bingung dari mana nih bacanya? Dari Kejadian atau dari Matius atau dari yang saya suka atau lain sebagainya ya. Memang banyak metode, saya nggak akan bahas metode. Sekalipun kalau di kampus kita disarankan baca tuh kalau pengen kita hatam Bapak Ibu, Alkitab hatam baca gitu ya, sehari 3,5 pasal. Itu mungkin waktunya minimal harus memang setengah jam bacanya. Jadi agak lama gitu. Tapi mari Bapak Ibu ada satu tips lain gitu. Mulai baca itu dari justru yang udah Tuhan selesaikan, yaitu Injil Bapak Ibu. Karya salib, Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Karena kemudian di situ kita akan ngerti. Kalau mungkin hari ini kita baca perjanjian lama kayak bingung ya. Ini tuh kenapa nyuruh perang, ini tuh kenapa segala macam. Karena kita nggak ngerti dulu rootnya gitu. Tapi mari kalau kita udah ngerti rootnya, yaitu Injil Bapak Ibu. Karya keselamatan yang sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Saya percaya ketika kita baca perjanjian lama yang membingungkan, kita akan ngerti. Sesungguhnya begini, simpel, saya kasih rangkumannya aja. Ketika kita baca PL, sebetulnya Tuhan mau bilang gini, bahwa usaha manusia itu sia-sia. Perbuatan manusia itu sia-sia. Ibadah manusia itu sia-sia. Hanya karya keselamatan yang mampu menyelamatkan umat manusia. Sehingga ketika kita mungkin baca firman, kita ngerti ayat-ayat firman, alamatnya tepat sama tanda bacanya, itu bukan untuk menghakimi orang lain Bapak Ibu. Tapi semakin menyadarkan kita bahwa kita butuh kasih karunia Tuhan. Nah ini bedanya Bapak Ibu. Ahli Taurat, orang Farisi tahu firman untuk menghakimi orang berdosa. Setuju? Kamu berzina, kamu mencuri. Ya Yesus ini makan sama pemungut cukai. Spirit itu akan kita pakai juga kalau kita merasa hidup kita benar. Tapi kalau kita udah baca Injil Bapak Ibu, kita udah baca Injil, kita akan ngerti. We need grace of God. Dan ketika kita melihat perjanjian, oh ini maksudnya. Ketika bangsa gak taat sama Tuhan dihukum begini. Ini loh kenapa Tuhan pakai Yosua untuk maju ke tanah Kanaan. Kita akan ngerti frame-nya Bapak Ibu.
Sekali lagi bukan berarti nggak boleh baca dari Kejadian, saya pun baca dari Kejadian runtutannya. Tapi mari ini satu tips, mumpung apa? Saya sambungkan dengan apa yang disampaikan Bapak Gembala. Di minggu kemarin kita baru baca dari Markus Bapak Ibu, ini nggak disetting ya, nggak kebetulan. Gereja kita sedang baca dari Markus pertama. Kemarin Jumat Markus 5 Pak ya, kemarin Amsal 1, ini belum terlambat. Silakan pribadi-pribadi atau komsel-komsel kalau mau ikut, semangat. Saya juga menikmati Bapak Ibu sekarang. Ketika kita mulai dengan Injil, kita akan ngerti bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan ketika kita mungkin ngerti firman, kita punya banyak ayat hafalan, kita ngerti alamat-alamatnya, itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan bahwa diri kita butuh kasih karunia Tuhan. Yang keempat, nah ini, kuantitas menentukan kualitas Bapak Ibu. Jadi membaca firman bukan banyaknya, namun seberapa kita menikmatinya. That's why gereja kasih sehari cuma 1 pasal. Tentunya kalau masih nggak bisa, Avatar 3 jam. Scrolling TikTok 2 jam sehari kita. Instagram sejam. Masa baca 1 pasal? Paling 15 menit Bapak Ibu, kita nggak bisa. Bahasa Jermannya apa? Ingin Bapak Ibu ya. Bukan banyaknya. Sekalipun saya bilang tadi 3,5 pasal, kalau rutin setahun Bapak Ibu selesai 1 kitab. Tapi jangan lu kejar itunya. Kejar kita menikmatinya. 1 pasal, at least itu 1 ayat. Kita akan ngerti seperti tadi. Akhirnya dari Yosua 4:23 saya ngerti. 1 kata yang penting apa? Mengeringkan Bapak Ibu, itu kata penting, mengeringkan. Itu merema. Mengeringkan. Kemudian ayat 24, kita punya Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Simple. Gak perlu banyak tapi menikmati. Kayak makan, saya termasuk makannya itu gurung gusuh Bapak Ibu. Semenit beres. Tapi kan secara pencernaan apa semua jelek betul ya. Harusnya kan dikunyah betul, makan mungkin 15 menit atau 20 menit bagus. Menikmati. Alkitab juga sama, kita harus mau menikmati. Karena kualitas kita nanti terbentuk dengan yang namanya apa? Kuantitas. Saya percaya kalau ini kita praktekkan. Saya percaya jemaat-jemaat ini menjadi jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Yuk sama-sama ya. Nah sekarang manfaatnya nih. Dari tadi kan fenomena, terus pentingnya. Sekarang manfaatnya apa sih? Benefitnya. Tentunya keuntungan kita baca Alkitab bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Om Kris Manusama bilang kalau kita renungkan firman sehari sejam, 2 jam, bukan tidak membuat Tuhan makin sayang sama kita. Tuhan udah sayang sama kita, betul? That's why kasih anaknya yang tunggal, berkorban di kayu salib, itu cinta sejati, itu cinta yang sempurna. Tapi ketika kita komitmen baca Alkitab, sekali lagi bukan banyaknya, itu menunjukkan cinta kita sama Tuhan. Amin. Nah sekarang manfaatnya apa sih? Ada beberapa, cepat saja ya. Yang pertama, iman kita menjadi semakin kuat. Yang rindu imannya kuat boleh angkat tangan. Wow, hari ini melangkah di hari ini kita butuh iman. Amin. Gak bisa dengan kekuatan kita. Di tengah-tengah tahun yang gak bisa kita pastikan, kita butuh iman yang kuat. Roma 10 ayat 17 apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan renungan-renungan sekalipun baik, bukan khotbah-khotbah sekalipun baik, tapi dari firman Kristus yang kita baca, yang kita gali, yang kita renungkan. Bingung, tanya Pak Gembala. Ada hamba Tuhan di sini, ada banyak leader. Kalau bingung ya, gak apa-apa, baca aja Bapak Ibu. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Gimana caranya saya dengar firman? Ya artinya itu kan sebuah makna. Dimana ketika kita baca itu kan seolah-olah seperti tadi. Tuhan itu sedang berbicara. Kita sedang mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Suatu manfaat yang penting Bapak Ibu saat kita baca firman. Itu keuntungannya bukan buat orang lain tapi buat kita. Iman kita semakin kuat. Yang kedua, semakin peka mana ajaran sehat, mana ajaran sesat. Nanti boleh dibaca Bapak Ibu ya. Hari ini sekali lagi secara nggak langsung kita disodorkan dengan berbagai hal yang ada di media sosial yang mungkin membuat kita takut. Atau mungkin ajaran sesat juga banyak. Kalau nggak ajaran sesat ya modernisme, relativisme banyak banget. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita nggak punya filter Bapak Ibu. Kita akan hanyut dan kemudian kita nggak peduli lagi dengan keintiman dengan Tuhan. Semakin peka dengan yang namanya ajaran sehat dan itu adanya dalam Alkitab firman Tuhan. Yang ketiga, kita ini yang penting Bapak Ibu, semakin mengenal Tuhan dan mengerti kehendak
kendaknya. Sekali lagi, kualitas Bapak Ibu dalam rumah tangga pun ditentukan dengan sebuah yang namanya komunikasi, Bapak Ibu ya. Apalagi mungkin anak-anak sekarang yang anak muda yang lagi pacaran juga. Kalau kita sayang sama pacar kita pengennya ketemu sering apa jarang? Sering, betul ya? Bila perlu mungkin setiap hari, enggak setiap minggu, tapi setiap hari. Kita connect, kita komunikasi. Nah sama, Tuhan juga rindu. Kita tuh punya hubungan yang intim. Enggak sekedar hari Minggu 2 jam di gereja. Tapi every day, every single day. Lukas 10 ayat 39 ini kisah tentang Maria dan Marta. Marta sibuk kepada aktivitas, tapi Maria sibuk kepada apa? Mendengar suara Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Itu sebagai gambaran di mana Maria rindu benar-benar dengar suara Tuhan. Waktu itu secara langsung Yesus ada. Hari ini kita nggak jumpa Yesus secara langsung. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan mewakili yang menyampaikan. Amin. Alkitab mewakili hati Tuhan sekaligus adalah Allah itu sendiri. Yang ketiga Bapak, yang terakhir. Ketika kita connect sama firman, kita baca renungkan firman, keuntungannya adalah kita semakin percaya janji-janji Tuhan. Satu ayat terakhir, pemain musik boleh siap-siap. Di dalam Yosua 1 ayat 8 dibilang begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya setiap kita rindu hidupnya berhasil. Amin. Keluarganya berhasil. Amin. Usahanya beruntung dan berhasil. Apalagi di season yang gak gampang hari ini. Kuncinya satu Bapak Ibu. Kita connect sama Tuhan. Kita connect sama firman-Nya. Bahkan di sini dikatakan siapa yang merenungkan firman itu siang dan malam. Dengan demikian perjalanannya akan berhasil dan beruntung. Satu ayat lagi dalam Mazmur 1 ayat 3 bilang begini Bapak Ibu. Orang yang tadi yang kesukaannya akan firman, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia diibaratkan pohon Bapak Ibu. Yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jangan kita fokus kepada akibatnya. Berhasilnya, beruntungnya, terus apa tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Itu adalah sebuah akibat. Mari kita fokus kepada sebabnya. Sebabnya apa? Merenungkan firman. Fokus saja di situ Bapak Ibu. Di sini banyak pengurus kebun anugerah Maleer. Satu kali saya siram-siram bunga di situ. Tuhan bicara. Di kebun anugerah aja Tuhan bisa bicara. Ini dahsyatnya Tuhan kita. Mereka ketawa. Saya nyiram-nyiram, dapat remanya apa Bapak? Simpel. Selama tanaman itu disiram, dipupuk, dipelihara, berbuah itu hal yang pasti. Bilang kiri kanan, berbuah itu pasti. Yang penting apa? Menyiramnya. Apalagi halodoki aja, siram. Karena berbuah itu hal yang pasti. Rindu Bapak Ibu hidupnya berbuah? Keluarganya berhasil? Rumah tangganya berhasil? Ya mungkin hari ini saya juga nggak tahu, Bapak Ibu mungkin ada di ujung rumah tangga yang kacau hari ini, saya nggak ngerti. Anak-anak seperti apa saya nggak ngerti. Keberhasilan itu ada ketika kita connect sama Tuhan. Connect sama firman-Nya. Merenungkan firman siang dan malam. Sehingga dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Kita tundukkan kepala kita datang sama Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Katakan dengan iman, maka kuat. Maka kuat roh dan jiwaku. Nyanyikan dengan kerinduan Bapak Ibu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan iman katakan, dengan sayap-Mu. Kita berdiri bersama-sama. Terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari bersama nyatakan, dengan sayapmu, dengan sayapmu. Haleluya Yesus. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat siang hari ini Tuhan. Mereka merindukan, kerinduan mereka intim dengan Tuhan. Yes. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Satu kali Tuhan catat di Yohanes 15 ayat 5. Firman itu tegas sampaikan bahwa aku adalah pokok anggur dan kamu ranting. Kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu gak bisa apa-apa. So mari Bapak Ibu, saya gak ngerti kondisi Bapak Ibu hari ini sedang seperti apa. Tapi sekali lagi firman Tuhan mau ingatkan kita bahwa keberhasilan, keberuntungan itu bukan datangnya dari kita, usaha kita, pengalaman kita. Tapi itu datangnya dari Tuhan. Dan itu Tuhan berikan, Tuhan percayakan ketika satu hal aja. Kita terkonek dengan Tuhan. Kita terkonek dengan firman-Nya. Sehingga ketika Yosua pun hidup tepat seperti Nuh, tepat seperti yang dikatakan. Hidup seperti Yosua yang memperkatakan firman, mempercayai firman. Bahkan melakukan firman, tidak menyimpang ke kiri dan kanan. Enggak toleransi kiri dan kanan, tapi fokusnya sama Tuhan. Keberhasilan demi keberhasilan Tuhan berikan kepada Yosua. So hari ini mungkin Bapak Ibu sedang ada di fase, ya ini tahun baru. Tapi rasanya keluarga hambar, pekerjaan sulit, usaha sulit. Mungkin saja Bapak Ibu hari ini, di hari-hari kemarin kita lagi jauh sama Tuhan. Bahkan kita udah gak peduli lagi dengan Tuhan. But hari ini, siang hari ini gak kebetulan Tuhan ingatkan kita semua. Yuk balik sama Tuhan. Yuk kembali, Tuhan tuh udah kangen bicara sama kita. Tuhan tuh udah kangen pengen punya waktu dating sama kita. So siang hari ini waktunya. Karena tadi pujian katakan, firman Tuhan kekuatan kita. Mari sekali lagi saya gak akan atur Bapak Saudara. Tapi biarlah engkau yang rindu sekali lagi mengalami kasih Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan yang mungkin udah lama engkau gak rasakan sepanjang hidupmu. This is time, ini waktunya engkau kembali sama Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Mari dengan kerinduan katakan. Ku tak menyerah. Dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari fokus sama Tuhan sekali lagi. Oh, dengan sayapmu, yes, Engkau bawa kami semakin tinggi lagi Tuhan.
bagiku. Oh, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku katakan kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak, kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Bukti kami berserah kepadamu. Bukti kami gak mampu berjalan tanpa Engkau Tuhan. Tapi ketika kami kembali untuk kami pulang kepadamu Tuhan, untuk kami kembali kepada firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan kekuatan kami. Kami tahu firman Tuhan terang bagi jalan kami. Bahkan firman Tuhan akan meneguhkan janji-janji-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Sehingga Bapa, biarlah Bapa Spirit ini Tuhan boleh kami bawa ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan. Mungkin banyak tantangan, rintangan yang ada di depan sana, di luar sana. Tapi sekali lagi Bapa, kami mau rindu Bapa, firman Tuhan menguasai penuh kehidupan kami. Sehingga ketika itu terjadi kepada Yosua, Yosua bisa berjalan sekalipun mungkin berat. Hal yang sama Tuhan nyatakan, sekalipun tahun ini berat, tapi kami tahu firman Tuhan sudah meneguhkan kami. Sekali lagi Bapa Roh Kudus, mampukan kami, bukan banyaknya kami baca Alkitab, tapi kami mau konsisten Tuhan, untuk kami menikmati ayat demi ayat perkataan Tuhan itu dengan kesungguhan hati kami. Sehingga dari situlah kami tahu Tuhan pasti berbicara Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hamba-Mu selesai bicara, Roh Kudus terus ingatkan jemaat Tuhan, khususnya di KU2 ini Tuhan, kami semua Tuhan, untuk ketika kami mungkin jauh dari firman, ingatkan kami untuk kami terus nempel sama pokok anggur itu. Sehingga kami percaya buah itu akan berbuah lebat Tuhan. Dan kami tahu di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami diberkati, kami dibangun, dan kami siap untuk berkomitmen yang baru di tahun ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekali lagi jemaat Tuhan yang siap merenungkan firman setiap hari. Sama-sama kita mau katakan, amin. Puji nama Tuhan.